Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kearifan lokal daerah Lampung, yaitu proses pembuatan terasi. Kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Amelia, dengan NPM 24130234041. Selanjutnya, Panggi Dirga Al-Ajra dengan NPM 24130234011, Mutiara dengan NPM 24130234019, Lina Kuswati Khairunisa dengan NPM 24130234021, dan Auli Rahmi dengan NPM 24130234043. Baik, langsung saja kita tonton videonya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari proses pembuatan terasi. Seperti yang kita ketahui, pembuatan terasi sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh masyarakat pesisir di Indonesia dan pengawetannya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Contohnya, proporsi garam yang digunakan biasanya tidak ditakar secara ilmiah, tapi berdasarkan pengalaman atau insting agar fermentasinya berjalan dengan baik tanpa merusak rasa. Terasi adalah bumbu tradisional berbentuk pasta atau padat yang dibuat dari fermentasi udang atau ikan kecil. Terasi khas Lampung ini mempunyai aroma yang kuat dan khas. Proses pembuatan terasi ini melibatkan prinsip-prinsip kimia terutama yaitu fermentasi dari reaksi biokimia. Dengan bahan baku pembuatan terasi yaitu udang rebon atau ikan kecil, garam atau NaCl, dengan wadah tertutup, dan sinar matahari yang cukup untuk proses fermentasinya. Adapun untuk proses pembuatan terasi tradisional, yang pertama yaitu pencucian udang dan ikan kecil. Kemudian yang kedua adalah penjemuran udang dan ikan kecil. Setelah kering, udang dan ikan kecil kemudian ditumbuk hingga halus, kemudian ditambahkan dengan garam. Angka yang ketiga yaitu fermentasi selama beberapa minggu. Kemudian setelah difermentasi itu dilakukan penjemuran terasi yang sudah difermentasi. Kemudian angka yang terakhir yaitu penggilingan dan pencetakan. Kemudian untuk kaitan proses pembuatan terasi dengan ilmu kimia, yang pertama yaitu tentang biokimia, di mana fermentasi adalah proses biokimia oleh mikroorganisme, sehingga reaksi utamanya yaitu penguraian protein menjadi asam amino dan senyawa beraroma dan menghasilkan senyawa volatil yang memberikan aroma yang khas. Kemudian pada kimia organik, fermentasi terasi secara kimiawi melibatkan transformasi senyawa karbon kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan volatil, sehingga memberikan karakteristik rasa dan aroma yang khas pada produk akhir. Kemudian pada kimia unsur, NaCl berperan sebagai pengawet, pengatur fermentasi, dan penghambat reaksi kimia yang tidak diinginkan, serta menjadikan ion penting untuk mikroba fermentasi. Sedangkan nitrogen berperan sebagai unsur esensial dalam pembentukan senyawa, rasa, dan nutrisi mikroba selama fermentasi. Kemudian pada kimia lingkungan, pengolahan limbah terasi dalam lingkungan mengintegrasikan teknik pengolahan limbah cair dan padat, pemanfaatan limbah menjadi pupuk atau energi, serta penerapan prinsip produksi bersih untuk mengurangi pencemaran dan mendukung keberlanjutan lingkungan di sekitar industri terasi. Selanjutnya adalah reaksi kimia dan fasa dalam proses pembuatan terasi, atau reaksi apa saja sih yang terlibat dalam proses pembuatan terasi tersebut. Yaitu yang pertama, terdapat reaksi penguraian protein atau hidrolisis oleh enzim, yaitu reaksinya itu protein pasa solid ditambah dengan H2O pasa liquid menjadi asam amino pasa aquos. Kemudian reaksi yang kedua itu adalah reaksi amonifikasi, di mana asam amino pasa aquos menjadi NH3 gas ditambah dengan asam organik pasa aquos. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu reaksi pembentukan senyawa volatil atau aroma, di mana reaksinya itu adalah asam amino pasa aquos ditambah dengan gula sederhana pasa aquos menjadi aldehida ketona alkohol pasa gas. Kemudian
cara membawa materi ke dalam pembelajaran kimia, yaitu adalah mengidentifikasi konsep kimia dalam pembuatan terasi. Nah, konsep yang terlibat dalam pembuatan terasi ini yang pertama adalah hidrolisis protein. Ikan atau udang itu mengandung protein kompleks. Dalam proses fermentasinya, enzim alami dari mikroorganisme, bakteri, dan jamur memecah protein-protein besar menjadi molekul yang lebih kecil. Contohnya itu seperti peptida dan asam amino. Nah, dari hasil tersebut, peptida dan asam amino tersebut yang menghasilkan aroma khas dan rasa umami pada terasi. Reaksi hidrolisis ini melibatkan pemutusan ikatan peptida dengan bantuan molekul air. Terasi menggunakan pengawetan garam NaCl sebagai pengawet alami dalam terasi. Nah, konsep kimia yang terkait itu ada sifat koligatif larutan, yang dimana garam menurunkan potensi air dan menghambat pertumbuhan busuk. Contohnya seperti makanan yang kita taruh di dalam kulkas. Nah, kemudian ada kesetimbangan osmotik yang menjelaskan bagaimana garam menarik air dari sel mikroorganisme yang menyebabkan dehidrasi dan kematian pada mikroorganisme tersebut. Nah, kemudian ada oksidasi dan reaksi Maillard yang menghasilkan berbagai senyawa warna dan aroma yang kompleks. Nah, makanya si terasi ini berbau sangat menyengat karena ada oksidasi dan reaksi Maillard tersebut. Nah, kemudian konsep kimia yang terlibat itu ada reaksi redox yang gimana oksidasi lipid dan senyawa organik lainnya. Kemudian ada reaksi Maillard ini yaitu reaksi antara gula pereduksi dan asam amino yang menghasilkan melanoidin, yaitu pigmen coklat. Makanya terasi itu bisa berwarna coklat karena ada pigmen dari melanoidin ini dan berbagai senyawa aroma lainnya. Mungkin sekian dari presentasi saya dan kawan-kawan saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.